Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Hermawan dari program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan dengan NIM P17120224077. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh metode ekstraksi terhadap kadar total fenolik dan kadar total flavonoid daun talas atau Colocasia esculenta L. Apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya, pelarut organik. Dan ini metode ekstraksi yang digunakan. Metode ekstraksi mempengaruhi konsentrasi atau hilangnya efek terapi dari simplisia karena beberapa simplisia bersifat relatif, tidak stabil dan dapat terurai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perbedaan metode ekstraksi terhadap kadar total senyawa fenolik dan kadar total senyawa flavonoid. Ekstraksi daun talas menggunakan pelarut etanol 96% menggunakan metode maserasi. Yang menggunakan pelarut selalu baru. Penggunaan pelarut selalu baru pada proses ekstraksi ini menyebabkan kadar yang lebih tinggi dikarenakan perbedaan konsentrasi antara pelarut dan juga zat yang terlarut, sehingga senyawa yang ada di dalamnya akan terus keluar. Metode ekstraksi ini dihasilkan kadar total senyawa fenolik tidak berbeda signifikan. Pada metode ini memanfaatkan radiasi gelombang mikro peningkatan suhu selama proses, mengakibatkan kenaikan proses evaporasi cairan dalam sel dan terjadi peningkatan tekanan. Hal ini diberikan untuk memberikan efek perubahan pada dinding sel, peningkatan porositas matriks sel biomaterial yang dikombinasikan dengan kenaikan suhu serta tekanan mendorong terjadinya transfer massa. Hal ini menyebabkan kadar senyawa yang dihasilkan pada metode ekstraksi MAE menjadi lebih tinggi dibanding metode ekstraksi lainnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah kertas saring, toples kaca, botol coklat, neraca analitik atau Mettler Toledo, moisturizer analysis House, water bath, beker glass Pyrex, labu takar Pyrex, tabung reaksi Pyrex, pipet volume Pyrex, pipet tetes, pipet filler, shaker, vial, stopwatch, pengaduk gelas, gelas ukur Pyrex, cawan porselen Pyrex, corong kaca Pyrex, alat coklat, kuvet, termometer, microwave atau meter weight, klem, statif, labu alas bulat Pyrex, dan spektrometer UV vis mini Shimadzu 1240. Adapun bahan yang digunakan yaitu serbuk daun talas Materia Medica batu, pelarut etanol Pro Analisa, etanol 96%, larutan FeCl 3, HCl pekat, serbuk magnesium merge, metanol Pro Analisa, aqua destilata, asam galat, quercetin, reagen folin, CiO2, dan larutan Na2CO3 1 molar, AlCl 3 10%, CH3 COOH 5%. Analisa yang kita dapatkan yaitu kadar senyawa fenolik dianalisa secara statistik menggunakan uji Kuhlschal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Kadar senyawa flavonoid dianalisa secara statistik menggunakan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji post-HOC. Keduanya menggunakan taraf kepercayaan 95%. Jadi kesimpulannya, bagian tanaman talas yang digunakan adalah daun. Daun talas mengandung senyawa fenolik dan senyawa flavonoid lebih tinggi dibanding bagian tangkai dan umbi. Serbuk daun talas yang diperoleh berupa serbuk warna hijau berbau khas dan tidak berasa. Dapat disimpulkan dari penelitian di atas adalah perbedaan pada metode ekstraksi berpengaruh signifikan pada kadar total senyawa fenolik dan kadar total senyawa flavonoid ekstrak daun talas atau Colocasia esculenta L. Menurut penelitian, kadar total fenolik dan kadar total flavonoid tertinggi pada metode ekstraksi sokletasi yaitu sebesar 10,39 mg GAE per gram.
ekstrak dan 12,44 mg Ke per gram ekstrak. Sekian yang bisa saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.